warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk bicara, juga moderator, para guru, para senior, dan teman sejawat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi tentang koanal polip, di mana hari-hari kita mungkin sering menemukannya, tapi juga kasus ini adalah kasus yang kadang-kadang membuat kita membingungkan. Koanal polip ini adalah suatu sering dibicarakan, ini suatu keadaan yang jinak, yaitu suatu polip yang unilateral yang berasal dari sinus maxilla dan keluar melalui ostium accessorius masuk ke nasal cavity, dan predileksinya adalah wanita lebih banyak 2:1 dibanding laki-laki, di mana etiologinya masih merupakan masih samar antara dari neoplasia sampai adanya suatu inflamatori atau inflamasi dari polip, atau juga bahkan adanya suatu teori di mana terjadi retensi kista yang terjadi di dalam maksila yang terjadi degenerasi kistiknya. Terbanyak intrakoanal polip ini merupakan suatu 4-6% dari kejadian dari polip, keseluruhan polip di dewasa. Tapi pada anak-anak dia bisa meningkat sampai 35% pada kejadian polip pada anak-anak. Kita perlu mengetahui di mana asal dari polip tersebut. Sebenarnya koanal polip nanti kita akan bisa bagi di mana originnya. Lalu antrokonal ini berasal dari daerah manapun di daerah intramaxillary, dari sinus maxilla, bisa dari medial, bisa dari posterior, dan koanal polip ini, antrokoanal polip ini keluar dari maksila terbanyak melalui ostium accessorius, dan dari situ kistik ini akan berubah menjadi polip, masuk ke cavum nasi, ke posterior sampai nasofaring. Patofisiologi yang belakangan ini dianut adalah Berg's teori, yaitu di mana polip antrokoanal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang di dalam intramaksila ini adalah khas, yaitu suatu kistik di mana polip itu terbentuk akibat adanya obstruksi kelenjar asinar atau adanya obstruksi ductus limfatikus dengan adanya inflamasi yang terus-menerus. Dengan adanya terbentuknya kistik ini, sehingga terbentuklah polip yang akan keluar menuju ostium accessorius dan masuk ke dalam cavum nasi menuju nasofaring. Gejalanya yang paling sering adalah sumbatan hidung. Tentunya kalau polip antrokoanal yang unilateral ialah obstruksi hidung unilateral, lalu adanya discharge atau rhinore itu 75%, 59% karena adanya gangguan sumbatan hidung akan terjadi efek Starling sehingga terjadi snoring, 75%, adanya sakit kepala 96%, dan tentunya hiposmia. Antrokoanal polip bisa unilateral atau bilateral sumbatannya, tergantung perluasan dari polip yang ke nasofaring. Jika dia akan menyeberang ke kontralateral, bisa menyebabkan sumbatan hidung bilateral. Ada laporan menunjukkan bahwa koanal polip disertai adanya discharge darah atau epistaxis, di mana suatu teori menyatakan adanya suatu inflamasi yang kronis mengakibatkan vasodilatasi, dan juga adanya teori angiogenesis pada polip tersebut. Gejala yang lain adalah rhinore. Rhinore biasanya unilateral kalau dia belum ke kontralateral dari nasofaring.
Yang khasnya adalah sekretnya Cirrus atau watery, dan pernah dilaporkan adanya sekret yang purulent. Tentunya dengan tersumbatnya koana sehingga pasien memerlukan nafas dari mulut dan terjadi adanya suatu sleep disorder breathing. Dan yang khas pada koanal polip itu atau antrokoanal polip itu daerah adanya suatu komponen kistik. Ini yang khas pada antrokoanal. Ada suatu laporan menyatakan karena komponen kistik ini berisi cairan, pasien merasakan adanya suatu cairan tiba-tiba keluar dari hidung atau mulutnya dengan disertai perbaikan sementara dari sumbatan hidungnya. Bisa kita curigai ini adalah antrokoanal polip. Karena pada anak-anak seringnya adalah insidennya meningkat sekitar 35%, kita perlu melihat beberapa diferensial diagnosis yaitu antara polip antrokoanal, hipertrofi adenoid, ada juga rinitis alergi dan rhinosinusitis. Yang ketiga lainnya ini sumbatan hidungnya yaitu bilateral. Tentunya pada polip antrokoanal ini adalah unilateral. Pada endoskopi kita dapatkan suatu massa bulat licin dengan konfigurasi pembuluh darah yang sedikit, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan CT scan. Pada CT scan kita lihat adanya opifikasi dari maksila yang meluas ke rongga kafumnasi sampai ke nasofaring. Pilihan pengobatan pada polip antrokoanal tentunya adalah karena kita tahu ini adalah suatu sumbatan dari kelenjar asinar atau adanya kistik dari ductus limfatikus. Jadi adalah suatu pilihannya adalah surgery. Jadi ini adalah suatu, jika sudah kita menegakkan diagnosis ini antrokoanal polip, ini adalah direct surgery. Beberapa macam karena polip antrokoanal ini kita sudah kenal dari lama, didapat beberapa macam teknik operasi yang kita biasa lakukan. Tapi belakangan ini kita dari laporan dan literatur bahwa endoskopik, pengangkatan endoskopik untuk polip antrokoanal ini merupakan pilihan, tentunya dengan syarat bahwa kita mengangkat polip di kafumnasi dan intramaksilanya. Ini hal yang mungkin sangat penting untuk kita pikirkan untuk mendede bahwa apakah ini antrokoanal polip atau bukan. Tentunya karena antrokoanal polip itu bisa terbagi menjadi koanal polip, antrokoanal polip, sphenokoanal polip atau ethmokoanal polip. Jika kita dapatkan suatu massa sampai nasofaring yang lepas dari dinding nasofaringnya dan perselubungan khusus pada sphenoid dan meluas ke kafumnasi, mungkin kita curiga ini adalah sphenokoanal polip. Tentunya kita konfirmasi dengan nasoendoskopi. Untuk khas dari antrokoanal polip tentunya unilateral, kita bisa lihat maksilanya harus terisi karena kita bicara namanya antrokoanal polip. Lalu perselubungan ini akan meluas ke kafumnasi dan ke arah posterior dan ke arah nasofaring. Tapi khas yang perlu kita lihat dari peruasan ke nasofaring adalah tidak adanya kontinuitas atau nempel dari nasofaring, jadi bebas dari nasofaring. Untuk CT scan-nya, untuk pemeriksaan fisiknya kita bisa memberikan instruksi kepada pasien untuk menelan. Lalu polip itu akan bergerak bebas dari nasofaringnya. Hal yang penting perlu kita lihat adalah adanya pada anak terutama kita DD dengan JNA, jadi juvenile nasopharyngeal angiofibrom. Kalau perbedaan yang paling khas karena juvenile angiofibrom itu nasofaring itu berasalnya dari nasofaring,
tentunya terdapat kontinuitas pelekatan dari nasofaring ke arah kafum nasi, dan kita dapatkan feeding arteri dari spenopalatina, yaitu daerah foramen spenopalatina yang bowing ke arah posterior dari maksila, dinding maksila menjadi melebar, yang kita bilang ini adalah Holman-Miller sign. Dan yang khas adalah karena dia mulai dari posterior ke anterior, maksilanya adalah kosong, sedangkan antrokoanal polip karena dari antrum, maka maksilanya harus terisi. Ada satu literatur yang mungkin bisa kita lihat membagi 3 stage, yaitu stage 1, stage 2, stage 3, di mana antrokoanal stage 1 itu tidak meluas ke nasofaring, stage 2 itu penuh di maksila dan meluas ke nasofaring, stage 3 itu parsial, tetapi terdapat dengan polip yang sudah jelas, polip yang extension. Jadi kalau yang stage 2 masih perpaduan antara kistik dengan polip. Klasifikasi lain berdasarkan originnya adalah tadi kita sudah jelaskan bahwa ada antrokoanal, etmokoanal, dan spenokoanal. Pada makroskopi kita bisa tahu bahwa ada part dalam intramaksila yang berupa kistik dan dihubungkan dengan suatu stalk atau tangkai ke bagian polip yang ada di kafum nasi, yaitu stalk ini adalah seperti dumbbell. Jadi suatu dumbbell di mana ada 2 buah bagian intramaksilanya kistik, di kafum nasinya adalah kistik dengan polip. Sedangkan histologinya pada antrokoanal, pada daerah intramaksila kita dapatkan epitelnya kuboid dengan porsi yang kistik, sedangkan pada daerah intranasal baru keluar dari ostium adalah adanya edem, dan pada daerah nasofaring terdapat adanya suatu metaplasia dari epitel squamous. Tentu kembali lagi pilihan treatmentnya adalah operasi. Terdapat berbagai macam operasi, tapi yang penting adalah mengangkat polip yang ada di dalam kafum nasi dan serta di dalam sinus maksila. Bisa melakukan endoskopik, kita bisa combine endoskopik dengan nasoantral window yang tadi sudah jelaskan Dr. Tika. Bisa juga ditambah dengan Cadwellak, atau sekarang yang paling dianut adalah dengan prelacrimal approach yang paling fisiologis. Endoskopik ini merupakan suatu tindakan yang minimal invasif dengan efektif dan komplikasinya cukup rendah, di mana untuk menghindari rekurensi dari antrokoanal polip tentunya minimal stalknya itu kita harus angkat. Ini adalah endoskopik middle meatal. Kita lihat stalknya kebetulan berada di posterior dari dinding maksila. Begitu kita melakukan middle meatal antrostomy, kita dapat stalknya kita bisa angkat, kita bisa raih, sehingga keseluruhan polip dan asal kistanya dan sumbatannya bisa kita angkat, sehingga kita dapatkan suatu pasca operasi yang baik. Salah satu tindakannya adalah dilakukan prelacrimal approach. Prelacrimal approach itu biasanya kita lakukan pada teknik-teknik dengan kelainan tumor jinak di sinonasal. Lain itu adalah dengan Cadwellak. Ini adalah suatu pasien di mana pasien ini umur datang dengan sumbatan jalan nafas, sumbatan hidung unilateral dengan discharge dan riwayat sekret epistaxis dan mengeluh adanya hiposmia. Kita bisa lihat CT scan-nya seperti tadi. Lalu kita lakukan operasi. Pada operasi ini kita dapatkan pertama kita melakukan penamponan
sehingga dari kongka inferior sampai ke belakang untuk mendapatkan larmak, dan kita selubungi polip ini oleh tampon untuk mendapatkan larmak. Setelah itu tampon kita angkat. Setelah kita angkat, kita dapatkan ini sekret. Nah, tentu sekret kita angkat. Lalu kita dapatkan landmark yang cukup baik, yaitu ini proses incinatus. Ini kita dapat stalknya ke dalam, polipnya meluas ke belakang. Kita lihat adanya kongka media ke bawah. Ini adalah lamina basalisnya, dan ini adalah proses incinatusnya. Lalu kita lakukan onsinektomi untuk melihat, melebarkan ostiumnya untuk mengetahui stalknya atau perlekatannya ada di mana. Kita lakukan onsinektomi bagian bawah. Ini seperti kita lihat polipnya dengan sedikit inflamasi, jadi sedikit perdarahan. Lalu kita angkat onsinatusnya ke atas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ke dalam sinus maksila. Setelah itu kita lihat daerah kistik di dalam. Ternyata perlekatannya ada di depan dan ada di belakang, ada di belakang dan ada di depan. Lalu perlekatan stalk yang di belakang kita angkat dan kita bebaskan dari kafumnasi. Lalu polipnya kita angkat keluar melalui hidung. Ya cukup lumayan besar, sekitar 10 dari 10 cc. Lalu karena pelekatannya ada di depan, kita harus kejar dengan lakukan prelakrimal. Kita infiltrasi insisi di atas dari kongka inferior sampai ke dasar. Lalu insisi kita bebaskan tulang kongka inferior dan dinding medial maksila. Kita perluas dinding medial maksila ke depan sampai apeta piriformis, dan kita dapatkan perlekatan dari antrokanal polip tersebut, sisa-sisa polip dan adanya kista yang sisanya kita bersihkan. Setelah kita atasi perdarahan dan kita kira itu sudah bersih, lalu kita lakukan rekonstruksi, penjahitan kembali kepada pertama adalah insisi kongka inferior dan mukosa dinding medial dari sinus maksila. Jadi kita dapatkan kembali fisiologi dari kafumnasinya. Setelah perdarahan aman, lalu kita tutup dengan kita selesai operasinya. Take home message-nya adalah diagnosisnya ini harus cukup tajam, karena ternyata ada beberapa difference diagnosis. Lalu CT scan adalah pemeriksaan yang cukup penting untuk kita lakukan. Kita perlu juga tahu di mana origin dan attachment dari polip antrokoanalnya. Pilihlah teknik operasi yang nyaman dan dapat mengatasi kelainan tersebut, dan tentunya follow up pada pasien sangat diperlukan. Yang sangat penting adalah untuk melakukan tindakan, tentu kita harus melakukan berdoa sebelumnya. Mungkin itu dari saya dan terima kasih.